Haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar, mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama lihat dan baca dari Lukas 17 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan istri Lot. Ayat yang sangat pendek dalam Alkitab ini, tetapi yang mengandung arti yang sangat besar sekali buat hidup kita sekalian untuk kita perhatikan. Ya, karena diakhiri dengan tanda seru. Ya, kita harus ingat akan istri Lot. Ya, kenapa? Ya, karena dalam Kejadian 19 ayat yang ke-26 dikatakan, ya karena istri Lot menoleh ke belakang, maka istri Lot menjadi tiang garam. Ya, sangat mengerikan sekali. Ya, hal ini bukan hanya sekedar dongeng, tetapi menjadi kenyataan sampai sekarang ini di Israel ada tiang garam istri Lot. Menjadi monumen untuk memperingati anak-anak Tuhan yang tidak setia, tidak taat kepada firman Tuhan, tidak memperhatikan keselamatan yang dari Tuhan. Akhirnya diperingati sebagai istri Lot yang menjadi tiang garam karena ketidakkesetiaannya. Kita akan belajar pada saat pagi hari ini, ya siapakah Lot itu? Ya kalau kita lihat dari Kejadian pasal 12, ya di situ diceritakan Lot adalah keponakan dari Abraham. Abraham disuruh keluar dari negerinya, dari sanak keluarganya, ya dari Ur Kasdim menuju ya ke satu tempat yaitu ke tanah Kanaan. Disitulah Lot sebagai keponakan dari Abraham ikut bersama-sama dengan Abraham. Di sepanjang perjalanan mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi Lot ikut diberkati oleh karena Abraham. Ya, sehingga dalam Kejadian 13 ayat yang kelima, para gembala Lot dan para gembala Abraham mereka bertengkar. Ya, karena tidak ada lagi tempat untuk ya memberi makan daripada ternak-ternak mereka yang sangat banyak. Disitulah Abraham katakan, kita jangan bertengkar, ya tanah ini sangat luas. Kamu pilih saja, kamu ke utara, saya ke selatan. Kamu ke timur, saya ke barat. Ya disitulah Lot memilih lembah Yordan, lembah yang penuh dengan air. Ya dikatakan seperti taman Tuhan, begitu indah. Ya akhirnya Lot memilih untuk tinggal di kota Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham tinggal di Kanaan. Tanpa disadari, di kota yang dipilih oleh Lot itulah di Sodom dan Gomora, di situ ya hidup tetangga-tetangganya penuh dengan dosa, ya dosa homoseks. Dan dikatakan ya dalam Kejadian 18 ayat yang ke-20, keluh kesah orang-orang terhadap Sodom dan Gomora sudah sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan akan memusnahkan kota-kota yang ada di lembah Yordan. Ya disitulah Abraham sebagai paman daripada Lot mulai minta kemurahan daripada Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di sana, Tuhan tolong biar Sodom dan Gomora lepas dari kemusnahan. Tuhan katakan, oke, 50 semuanya akan bebas, ya akan dibenarkan. 45, 40 orang, 30 orang, ya 20 orang, sampai 10 orang. Ya Tuhan katakan kalau ada 10 orang di sana, semuanya akan dibebaskan dari penghukuman. Tapi sayang sekali tidak ada 10 orang pun yang benar di kota Sodom dan Gomora. Kecuali Lot bersama-sama dengan istrinya, bersama-sama dengan 2 anak perempuannya. Dalam 2 Petrus 2 ayat ke-7 dikatakan Lot adalah orang benar. Karena dia ikut bersama-sama dengan Abraham. Dia dibenarkan karena mereka percaya kepada Allahnya Abraham. Ya, disitulah Allah sayang kepada Lot sehingga Allah mengirimkan 2 malaikat untuk menyelamatkan Lot bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Ya kalau kita lihat ya dalam Kejadian 18 ya ayat yang ke-26 ya di situ Abraham yang mulai minta kemurahan daripada Tuhan, dan dalam Kejadian 19 ayat yang ke-15 ya Allah mulai kirim 2 malaikat untuk menyelamatkan Lot. Ya, firman Tuhan katakan ya Lot menerima 2 malaikat dengan penuh sukacita. Mereka memberi makan,
mereka menyuruh 2 malaikat untuk tinggal di rumah Lot. Ya, besok pagi baru mereka ya melanjutkan perjalanan. Tapi sayang sekali di malam itu semua laki-laki di sekitar yang tinggal di Lot, mereka menyerbu rumah Lot. Mereka menyuruh ya 2 malaikat Tuhan ini keluar, yang mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada 2 malaikat Tuhan ini. Ya disitulah ya malaikat Tuhan membutakan mata semua laki-laki yang ada di sekitar rumah Lot, sehingga mereka tidak menemukan pintu rumah daripada Lot. Ya, dan dikatakan waktu fajar menyingsing, malaikat mengingatkan kepada Lot, Lot, cepat bangun, ya, ajak istri, ajak 2 anak perempuan kamu keluar dari kota Sodom ini, karena Tuhan akan memusnahkan kota ini dengan hujan api dan hujan belerang. Dan dikatakan karena mereka berlambat-lambat, ya akhirnya ya malaikat Tuhan ya memegang tangan Lot, memegang tangan istri Lot, memegang kedua anak tangan Lot untuk segera keluar dari kota Sodom dan Gomora. Ya setelah sampai di luar kota, ya ayat yang ke-17 dikatakan, ya malaikat Tuhan itu berkata kepada Lot dan kepada istri dan kepada kedua anaknya, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Itu pun Lot mulai lagi minta kemurahan Tuhan. Tuhan, kalau ke pegunungan terlalu jauh, bagaimana di kota Soar aja, supaya ya kami segera sampai di sana. Ya malaikat Tuhan menyetujui, ya mereka akan selamat kalau mereka sampai di kota Soar. Ya, tapi dengan catatan saat ini mereka harus lari. Ya begitu juga dengan keselamatan kita. Ya keselamatan itu kita harus kerjakan dengan takut dan gentar secara pribadi lepas pribadi. Filipi 2 ayat yang ke-12 ya dikatakan larilah, selamatkanlah nyawamu. Ya, pribadi lepas pribadi harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Baru kita akan memperoleh keselamatan. Ya tapi sayangnya ya di saat Lot lari, istrinya lari, kedua anaknya lari, istrinya Lot mulai ya hatinya, pikirannya ingat kepada Sodom, ingat kepada kekayaan mereka, ingat kepada harta benda yang ditinggalkan di Sodom dan Gomora. Ya, ada begitu banyak sehingga dikatakan istri Lot menoleh ke belakang dan dikatakan langsung menjadi tiang garam. Tidak memperoleh keselamatan, menyia-nyiakan keselamatan yang Allah sudah siapkan kepada kehidupan daripada istri Lot dan keluarga yang ada. Ya sayang sekali, ya bahkan dikatakan ya kata menoleh ini dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata nabot. Artinya ya istri Lot ini mengamati dengan seksama, mengamati dengan serius apa yang terjadi di belakang, apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora, apa yang terjadi dengan tempat tinggalnya. Ya akhirnya jadi tiang garam. Ya, biarlah hidup kita sekalian jangan kita tengok ke belakang. Ya nanti kita akan lihat. Ya setelah istri Lot menjadi tiang garam, Lot bersama-sama dengan 2 anaknya terus lari. Mereka sampai dikatakan di kota Soar. Ya, waktu matahari sudah mulai terbit, Kejadian 19 ayat yang ke-23. Dan ayat yang ke-24 dikatakan, ya setelah mereka sampai barulah Allah kirim hujan belerang, Allah kirim hujan api untuk memusnahkan semua penduduk di kota-kota yang ada di Sodom dan Gomora, yang ada di lembah Yordan. Semuanya musnah, semuanya ditunggang balikan oleh Allah karena kejahatan mereka. Tapi puji Tuhan, Lot bersama-sama dengan 2 anaknya, mereka selamat di kota Soar. Ya jadi sayang sekali untuk kita menjadi peringatan, jangan kita menoleh ke belakang. Jangan kita menengok ke belakang. Ya, sebab di saat kita menoleh ke belakang seringkali membuat kita ini ya tidak bisa maju dalam Tuhan. Ya, menengok ke belakang ya di sini ya karena istri Lot hatinya melekat kepada Sodom dan Gomora. Ya hatinya cinta kepada harta benda yang ada di Sodom dan Gomora. Bahkan ya istri Lot dikatakan meremehkan firman Tuhan. Ya firman Tuhan tadi sudah katakan, ya kalau kamu nengok ke belakang, kamu akan mati lenyap. Istri Lot mulai ragu kepada firman Tuhan.
Ya dia pikir, nggak ada apa-apa kok. Ya, sampai sekarang ini nggak ada tanda-tanda gemuruh, tidak ada tanda-tanda hujan. Ya, pasti itu kemurahan Tuhan pasti tetap berlaku. Akhirnya dia tengok ke belakang dan dia sayang sekali menjadi tiang garam. Ya, hidup kita sekalian, ya dalam Filipi 3 ayat yang ke-13b dan 14 dikatakan, ya, yang Rasul Paulus lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku dan mulai berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi hal-hal yang menghambat kemajuan rohani kita, ya kita harus tinggalkan ya di belakang kita. Mungkin itu kegagalan kita masa lalu, ya jangan jadi beban. Ya mungkin rasa bersalah kita yang terus menghantui untuk kita maju dalam Tuhan, tinggalkan. Ya, bahkan juga yang kedua, keberhasilan di masa lalu kita yang seringkali membuat kita jadi sombong, lupa kepada Tuhan, merasa tidak perlu Tuhan, tinggalkan semuanya itu. Ya, hari-hari ini kita mau tetap maju dalam Tuhan dan terus berlari-lari kepada tujuan kita. Ya, tujuan hidup kita dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 sama yang seperti Rasul Paulus katakan. Ya, hidup kita adalah Kristus. Ya, kita hidup, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam ayat yang ke-22b, 22a ya dikatakan, ya jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Ya, jadi kita hidup, itulah tujuan hidup kita, dekat kepada Tuhan, melayani Tuhan, bawa jiwa-jiwa untuk kepujian, kehormatan bagi nama Tuhan, dengan mata yang fokus kepada Tuhan, Amsal 4 ayat yang ke-25. Ya, di saat kita fokus kepada Tuhan, ya kita akan senantiasa ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan. Bahkan dikatakan ya memperoleh hadiah. Ya di saat kapanpun Tuhan panggil hidup kita sekalian, ya kita mati, ya pasti ada hidup yang kekal, surga yang mulia. Bahkan ada hadiah yaitu ya dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat ke-8 ada mahkota kebenaran. Ya bahkan ada begitu banyak janji firman Tuhan, ya mahkota kemuliaan, ya mahkota kehidupan, bahkan begitu banyak mahkota-mahkota yang Allah sudah siapkan buat kita yang menang. Ya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita mau terus ya berlari-lari kepada tujuan hidup kita. Yaitu kita mau melayani Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita juga mau menyenangkan hati sama kita sekalian. Ya sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, ya ada berkat, mahkota yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan berkati kita sekalian, kita mau sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Hati kami bersyukur, bilang banyak terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tolong Tuhan, sepanjang aktivitas kami di hari ini, Tuhan tolong sertai lindungi, jaga kami semuanya seperti biji mata-Mu, pelihara kami Tuhan, bahkan berkati rohani kami, tambahkan terus iman kami, harap kami, kasih kami, setia kami kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan jasmani kami Tuhan, apapun yang kami butuhkan, yang kami perlukan, makan minum pakai, Kau adakan bahkan yang sakit, kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, selalu menyembuhkan kami Tuhan. Bahkan kami mau terus maju dalam Tuhan, kami mau terus berlari untuk kami terus Tuhan, mencapai tujuan akhir hidup kami itu menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga menyenangkan hati sama kami, biar hidup kami boleh semakin layak, berkenan di hadapan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, kami masuk ke hari yang baru bersama-sama dengan Tuhan, ada kemenangan, ada pertolongan, ada jawaban Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita sekalian.